Persik, pabrik semen pertama setelah kemerdekaan, merupakan BUMN pertama yang menjual sahamnya ke masyarakat luas, dan kini memiliki kapasitas terpasang 8,2 juta ton semen per tahun. Bahan bakar utama semen adalah batu kapur, tanah liat, pasir silika, dan pasir besi. Secara garis besar, proses pembuatan semen terbagi ke dalam 5 tahap. Tahap penyimpanan bahan baku, tahap penggilingan bahan baku, tahap pembakaran, tahap penggilingan akhir, dan tahap pengemasan. Untuk lebih jelasnya, proses semen adalah seperti proses berikut. Tahap penyiapan bahan baku. Proses pembuatan semen bermula dengan pengambilan batu kapur di lokasi tambang di sekitar pabrik. Kemudian dihancurkan dengan mesin pemecah batu kapur. Di tempat lain, tanah liat ditambang dan diangkut ke lokasi pabrik. Tanah liat dicampur dengan butiran batu kapur. Batu kapur dan tanah liat yang sudah bercampur ditampung di tempat penyimpanan yang dilengkapi dengan reclaiming primer. Sementara pasir silika dan pasir besi disiapkan sesuai dengan kebutuhan. Setelah semua komponen siap, proses semen memasuki tahap penggilingan bahan baku. Sebelum digiling, keempat bahan baku ditentukan proporsinya yang dikontrol oleh sistem komputer dan siap digiling dalam mesin penggilingan bahan baku hingga mencapai kehalusan 90 mikron. Bahan yang keluar dari mesin romil ini kemudian disimpan dalam silo-silo pencampur hingga bahan mencapai kondisi homogen dan siap memasuki tahap selanjutnya, yaitu tahap pembakaran. Dari silo pencampur, bahan yang sudah homogen dilemparkan ke alat pemanas, kemudian masuk ke dalam tanur putar. Di dalam tanur putar, material dibakar pada suhu 1350 derajat Celcius sampai 1400 derajat Celcius. Hasilnya adalah butiran-butiran yang dinamakan dengan terak atau krikel. Setelah dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi, terak kemudian didinginkan secara mendadak di alat pendingin. Inilah wujud akhir terak hasil pencampuran 4 bahan baku. Terak kemudian disimpan dalam silo penyimpanan terak untuk selanjutnya masuk ke tahap penggilingan akhir. Terak digiling dengan gypsum dalam penggilingan akhir, dan jadilah semen Portland yang memiliki kehalusan 45 mikron. Khusus untuk semen bottom pozolan, campuran terak dan gypsum masih ditambah dengan terak atau pozolan. Hasil dari penggilingan akhir yang berupa semen masuk ke dalam silo-silo penyimpanan semen, kemudian masuk dalam tahap pengemasan, baik dalam kemasan terkantong, dalam kemasan jumbo bag, atau dalam bentuk jumlah, untuk kemudian didistribusikan melalui angkutan darat dan angkutan laut. Secara ringkas, proses pembuatan semen sebagai berikut.
sebagai jaminan mutu produk. Seluruh proses pembuatan produksi mulai dari tahap penyiapan bahan baku sampai pengemasan dikontrol melalui laboratorium jaminan serta sistem komputer terpadu lewat proyek-proyek kebangsaan-bangsaan. Mutu semen Gresik telah teruji dan terbukti sejak dulu sampai kini menjadi produsen semen nasional yang terdepan. Semen Gresik, citra merek terpercaya. Proses pembuatan semen. Yang pertama, pengertian semen. Semen adalah zat yang digunakan untuk merekat batu, bata, batako, maupun bahan bangunan lainnya. Selanjutnya, proses pembuatan semen. Yang pertama, penambangan bahan baku. Yang kedua, penyiapan bahan baku. Yang ketiga, penggilingan awal. Keempat, proses pembakaran. Kelima, penggilingan akhir. Dan keenam, pengemasan. Penambangan bahan baku. Ini adalah gambar-gambar proses penambangan. Yang pertama ini truk mengeruk tambang atau bahan batu dikeruk. Yang kedua, batu ini dijajalkan. Yang ketiga, batu diangkut oleh truk. Yang keempat, batu di truk lalu dibawa ke proses penggilingan. Kelima ini jadi batunya ini digiling ke proses penggilingan. Nah, ini kelima, proses penggilingan. Penyiapan bahan baku. Dalam gambar ini penyiapan bahan baku yang pertama limestone crusher, clear crusher, mix pile. Yang pertama ini di crusher bahan batunya ini awal dari proses pembuatannya. Proses penggilingan awal. Jadi batunya ini digiling. Dalam proses awal ini proses pembakaran. Yang pertama pemanasan awal atau preheating. Yang kedua pembakaran atau firing. Yang ketiga pendinginan atau cooling. Nah, ini adalah proses pembakaran. Yang pertama, pemanasan awal atau preheating. Setelah mengalami homogenisasi di blending silo, material terlebih dahulu ditampung ke dalam kiln feed bin. Alat utama yang digunakan untuk proses pemanasan awal bahan baku adalah suspension preheater. Yang kedua, proses pembakaran. Alat utama yang digunakan adalah tanur putar atau rotary kiln. Di dalam kiln terjadi proses kalsinasi hingga 100%, sintering dan clinkering. Temperatur material yang masuk ke dalam tanur putar adalah 800-900 derajat Celcius. Sedangkan temperatur klinker yang keluar dari tanur putar adalah 1100 sampai 1400 derajat Celcius. Dan ini adalah gambar dari proses pembakarannya. Kita bisa melihat di sini proses pembakaran. Dan sekarang kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan couching. Yang pertama, komposisi kimia raw mix. Yang kedua, konduktivitas termal dari batu tahan api dan couching.
Yang ketiga, temperatur umpan ketika kontak dengan coating. Yang keempat, temperatur permukaan coating ketika kontak dengan umpan. Yang kelima, bentuk dan temperatur flame. Pada zone sintering fase cair sangat diperlukan karena reaksi klinkerisasi lebih mudah berlangsung pada fase cair. Tetapi jumlah fase cair dibatasi 20-30% untuk memudahkan terbentuknya coating yang berfungsi sebagai isolator gill. Yang ketiga adalah proses pendinginan. Alat utama untuk proses pendinginan klinker adalah cooler. Klinker dikirim menuju tempat penampungan klinker atau klinker silo dengan menggunakan alat transportasi yaitu pan konveyor. Laju kecepatan pendinginan klinker menentukan komposisi akhir klinker berkurangnya C3S. Selanjutnya, penggilingan akhir. Penggilingan akhir atau finish mill adalah sebuah proses menggiling bersama antara terak dengan 3% sampai 5% gypsum natural atau sintesis. Untuk pengendalian setting dinamakan retarder dan beberapa jenis aditif pozolan, slag, dan batu kapur yang ditambahkan dalam jumlah tertentu selama memenuhi kualitas dan spesifikasi semen yang dipersyaratkan. Pengemasan semen. Pengemasan semen ini dalam bentuk sak, curah. Nah, ini dicontohkan dalam bentuk sak. Ini ada contohnya semen-semen yang dikemas dalam bentuk sak ini. Antara lain 3 roda, semen Padang, semen Portland. Nah, dalam bentuk curah. Dalam bentuk curah ini dalam truk, semennya ditaruh di dalam truk. Dalam contoh ini semen Gresik. Pengolahan limbah B3 dalam industri semen. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengolahannya, bagaimana limbah semen itu diolah untuk hasil yang positif. Salah satu industri yang sangat penting dalam memajukan pembangunan sebuah negara adalah industri semen. Pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh industri semen. Pembangunan infrastruktur menunjukkan tinggi rendahnya konsumsi semen. Industri semen mempunyai potensi untuk menghasilkan limbah. Dan bagaimana kita akan menangani limbah itu? Klasifikasi limbah. Limbah yang dihasilkan oleh industri semen yaitu fly ash, bottom ash, limbah B3 padat, dan B3 cair. Limbah ini beracun semua. Pengujian. Uji karakteristik beracun melalui TCLP dilakukan dengan metode uji 1311 United States Environment Protection Agency. Uji karakteristik beracun melalui uji toksikologi LD50 dilakukan dengan metode uji 425 Organization for Economic Cooperation and Development. Ini adalah ujiannya. Uji karakteristik beracun bisa juga melalui uji toksikologi subkornis yang dilakukan dengan metode uji sebagaimana tercantum dalam lembaran 1 Peraturan Pemerintah Lingkungan Hidup Nomor 55 Tahun 2015. Selanjutnya, uji setiap proses produksi semen selain menghasilkan produk yang memiliki cost lebih tinggi, setiap unit produksi juga menghasilkan hasil samping berupa limbah industri. Sistem pengelolaan limbah. Sistem pengelolaan limbah industri semen mengacu pada PP nomor 101 tahun 2014 yang meliputi reduksi, pengemasan, pewadahan, pemberian simbol label, penyimpanan, pengangkutan hingga pemanfaatan. Ini merupakan sistem pengelolaan limbahnya. Pengelolaan limbah B3 padat. Contoh limbah padat antara lain kemasan padat terkontaminasi B3, filter bekas, limbah elektronik, lampu TL bekas, bahan kimia bekas,
Limbah tersebut diserahkan ke unit kerja K3LH yang selanjutnya diletakkan di TPS Limbah B3 yang bekerja sama dengan unit kerja gudang. Unit kerja gudang mereka pelaporan pengelolaan limbah secara berkala, yaitu 3 bulan sekali. Pengelolaan limbah B3 cair. Contoh limbah cair antara lain limbah bekas, bahan kimia diserahkan ke unit kerja K3LH yang selanjutnya diletakkan di TPS Limbah B3 yang bekerja sama dengan unit kerja gudang. Unit kerja K3LH menerima limbah B3 kemudian dicatat. Unit kerja gudang mereka pelaporan pengelolaan limbah secara berkala, yaitu 3 bulan sekali. Selanjutnya, pengelolaan limbah fly ash. Fly ash dibawa menggunakan mobil khusus dan tertutup untuk selanjutnya diletakkan di TPS fly ash sebelum dimanfaatkan. Kepala unit kerja gudang setiap bulan melaporkan penerimaan dan stok fly ash ke unit kerja K3LH sebagai laporan pengelolaan limbah B3 ke KLH dan instansi yang terkait. Selanjutnya, pengemasan dan pewadahan limbah B3. Ada 3 jenis kemasan yang digunakan untuk menyimpan limbah di TPS, yaitu drum berukuran 200 liter, jumbo bag 1000 kg, intermediate full container 1000 liter. Pengurangan limbah B3. Pengurangan limbah B3 dapat dilakukan dengan memanfaatkan kembali sebagai bahan baku dan bahan bakar, biasanya berupa limbah beras dan batang es, tetapi tidak menutup kemungkinan juga bisa dimanfaatkan kembali. Hal ini bisa dijadikan usaha mereduksi limbah B3 dan penghematan bahan baku yang bergantung ketersediaannya pada alam. Pemanfaatan limbah B3. Pemanfaatan ini menggunakan sistem co-processing, yaitu sebuah usaha pemanfaatan panas atau mineral dari limbah untuk digunakan sebagai bahan bakar atau bahan baku alternatif. Kriteria sebuah limbah yang dimanfaatkan yaitu memiliki kandungan kalori 2500 kcal per kilo atau mengandung kandungan oksida lebih atau sama dengan 50%.